perbandingan, dan skala. Pokok pembahasan yang akan kita pelajari, yang pertama, perbandingan senilai, yang kedua, perbandingan berbalik nilai, dan yang terakhir mengenai skala. Perbandingan senilai. Pengertian perbandingan senilai adalah hubungan antara dua besaran di mana jika salah satu besaran bertambah, maka besaran yang lainnya juga akan bertambah. Sebaliknya, jika salah satu besaran berkurang, maka besaran lainnya juga akan berkurang. Contoh, yang pertama, harga dan jumlah barang. Semakin banyak barang yang dibeli, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Contoh yang kedua yaitu jarak dan waktu. Jika berkendara dengan kecepatan konstan, semakin lama waktu yang ditempuh, maka semakin jauh pula jarak yang akan ditempuh. Contoh soal pertama itu soalnya adalah uang Najah dibandingkan uang Arju adalah 2:5. Jumlah uang mereka berdua 63.000. Tentukan besar uang masing-masing. Jawabannya kita bisa bandingkan antara uang Najah dan Arju, yaitu 2:5. Kemudian, jadi jumlah perbandingan keduanya tadi adalah berapa ya? 7 ya. Jadi jumlah perbandingan keduanya nanti akan kita gunakan sebagai penyebut. Kemudian, uang Najah dan Arju itu kan diberikan tulisan jumlah ya. Jumlahnya berapa? 63.000. Kemudian kita cari uang Najah. Caranya adalah pertama untuk pembilang kita beri perbandingan aja yaitu 2. Untuk penyebut kita beri bandingan jumlah perbandingan keduanya yaitu 7, berarti 2/7 dikali jumlah uang Najah dan Arju yaitu 63.000. Jadi 2/7 dikali 63.000 sama dengan 18.000. Uang Arju juga berlaku seperti cara yang tadi yaitu 5 perbandingan dari uang Arju plus per 7, itu jumlah dari keduanya, jadi 5/7 dikali 63.000 sama seperti tadi. Jumlahnya berapa? 45.000. Itu contoh soal yang pertama. Yang kedua yaitu sebuah mobil menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 km. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 180 km dengan kecepatan yang sama? Gitu. Ini bisa kita selesaikan dengan cara perbandingan ya. Ini itu karena tadi perbandingan senilai, otomatis nanti jawabannya pasti akan lebih lama waktunya. Jadi cara mengerjakannya kita buat perbandingan dulu yaitu 120 km per 2 jam sama dengan 180 km per X jam. Jadi nanti yang dicari adalah X jam. Oke. Kemudian nanti karena itu kan udah dalam bentuk perbandingan, kita silangkan. Jadi 120 dikali X jam atau X jam dikali 120 sama dengan 180 dikali 2. Untuk mencari X jam berarti 180 dikali 2 dibagi 120. 180 dikali 2 sama dengan 360 dibagi 120 sama dengan 3 jam. Jadi X jamnya 3 jam atau jarak 180 km ditempuh dengan 3 jam. Perbandingan berbalik nilai. Pengertian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih, di mana jika salah satu besaran nilainya bertambah, maka nilai besaran lainnya akan berkurang. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, maka nilai besaran lainnya akan meningkat. Perbandingan berbalik nilai ini memiliki rumus A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Contoh perbandingan berbalik nilai. Lama pengerjaan suatu renovasi rumah adalah 30 hari dengan jumlah pekerja 10 orang. Jika ditambah 20 orang bekerja menjadi 30 pekerja, maka lama pengerjaan renovasi adalah 10 hari. Contoh soal perbandingan berbalik nilai yang pertama.
Bondan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolahan dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Bondan sampai di sekolah? Jawab, kita buat tabel dulu. Waktunya sudah diketahui 15 menit dengan kecepatan 20 km per jam dan 20 menit dengan kecepatan belum diketahui. Cara pengerjaannya 15 per 20 sama dengan X per 20. 15 dikali 20 sama dengan 20 dikali X. 15 kali 20 per 20 sama dengan X. X sama dengan 15. Jadi, kecepatan Bondan sampai di sekolah dalam waktu 20 menit membutuhkan kecepatan 15 km per jam. Disebut dengan perbandingan berbalik nilai karena semakin lama waktunya, artinya kecepatan semakin pelan atau kecepatan ditambah waktu yang diperlukan sedikit. Contoh soal yang kedua. Seorang peternak kambing mempunyai persediaan makanan untuk 60 ekor kambing selama 2 minggu. Jika peternak itu menambah 10 ekor kambing lagi, persediaan makanan itu akan habis dalam berapa hari? Jawab. Yang 2 minggu tadi kita jadikan hari, karena yang ditanyakan hari. 2 minggu ada 14 hari. Dan kambingnya 60. Jika peternak menambah 10 ekor kambing, jadi 60 ditambah 10 ekor kambing jadinya 70. Nah, cara pengerjaannya 14 per X sama dengan 70 per 60. 14 dikali 60 sama dengan 70X. 14 kali 60 per 70 sama dengan X. Ini dicoret atau disederhanakan, jadinya 2 dikali 6 sama dengan X. X sama dengan 12. Jadi makanan akan habis dalam 12 hari jika peternak menambahkan 10 ekor kambing. Materi selanjutnya yaitu skala. Skala adalah perbandingan senilai antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Skala ditulis dengan 1:P, artinya setiap jarak 1 cm pada gambar mewakili P cm dalam jarak sebenarnya. Misalnya, skala pada denah adalah 1:500, artinya 1 cm pada denah mewakili 500 cm pada jarak sebenarnya. Rumus skala disimbolkan dengan huruf S. Skala sama dengan jarak pada gambar atau CP dibanding jarak sebenarnya atau CS. Sedangkan CP atau jarak pada gambar sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Dan CS atau jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dibagi skala. Misalnya, jarak kota A ke kota B pada peta adalah 1 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 1000 cm. Maka, skala pada peta adalah 1:1000. Yang selanjutnya yaitu contoh soal terkait dengan skala. Yang pertama, jarak Desa Kusuma dan Desa Tambak Rejo adalah 15 km. Jika dalam peta digambar dengan jarak 3 cm, berapakah skala peta tersebut? Nah, yang diketahui yaitu jarak sebenarnya yaitu kan 15 km dan jarak pada peta 3 cm. Yang ditanyakan yaitu skala. Skala rumusnya jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta yaitu 3 cm dan jarak sebenarnya yaitu 15 km. 3 cm dibagi 15 km. Nah, 15 km kita jadikan ke cm, yaitu menjadi
1500. 3 cm dibagi dengan 1500 yaitu sama dengan 1:500.000. Contoh soal yang kedua yaitu jarak kota A dan B pada peta adalah 8 cm. Jika skala peta adalah 1:250, maka jarak kota sebenarnya adalah, yang diketahui yaitu jarak pada peta yaitu 8 cm dan skalanya yaitu 1:250. Yang ditanya yaitu jarak sebenarnya. Rumus jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta yaitu 8 cm dibagi dengan skala yaitu 1:250. Jadi 8 cm dikali dengan 250 banding 1, 8 cm dikali 250 sama dengan 2 juta cm, dijadikan ke kilometer menjadi 20 km. Contoh soal yang ketiga yaitu rumah Dina dan Roni adalah 275 meter di dalam sebuah peta desa dengan skala 1:2500. Berapakah jarak rumah Dina dan Roni? Yang diketahui yaitu jarak pada sebenarnya 275 meter dan skala yaitu 1:2500. Yang ditanya yaitu jarak pada peta. Jarak pada peta yaitu jarak sebenarnya dikali dengan skala. Jarak sebenarnya yaitu 275 meter dikali skalanya 1:2500. Meter diubah ke cm menjadi 27.500 cm dikali 1:2500. 27.500 cm dibanding dengan 2.500 yaitu menjadi 11 cm. Contoh penerapan skala dalam kehidupan sehari-hari. 1. Peta dan denah. Skala digunakan untuk menggambarkan jarak sebenarnya pada peta atau denah. 2. Arsitektur dan desain. Arsitek dan desainer menggunakan skala untuk membuat model bangunan atau ruangan. Ini membantu mereka untuk merencanakan dan memvisualisasikan proyek sebelum dibangun. 3. Miniatur dan model. Skala digunakan dalam pembuatan miniatur atau model, seperti model kereta, mobil, ataupun pesawat. Ini memungkinkan kita untuk melihat versi kecil dari objek yang lebih besar. 4. Fotografi dan film. Dalam fotografi dan pembuatan film, skala digunakan untuk menciptakan efek visual tertentu. Misalnya, menggunakan model skala kecil untuk menggambarkan adegan yang besar. 5. Pendidikan. Skala sering diajarkan di sekolah sebagai bagian dari pelajaran matematika untuk membantu siswa dalam memahami konsep perbandingan.